Halo siswa-siswi kelas 7 SMP Serada Pelita 2 yang Ibu banggakan. Kembali lagi di sini bersama Ibu Argia. Di sini kita akan bersama-sama berdinamika dalam bimbingan klasikal pada hari ini. Nah, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Pada pembelajaran kita hari ini, tema yang akan kita bahas bersama-sama mengenai berkomunikasi yang baik. Nah, kalian apakah sudah menggunakan komunikasi yang baik dalam kehidupannya sehari-hari? Yuk kita bahas bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ibu akan memimpin secara Katolik, yang lain dapat menyesuaikan jika beragama lain. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, kembali kami mengucap syukur padamu atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Tuhan berkati dan sertailah kami di setiap pembelajaran yang akan kami lakukan pada hari ini, agar apa yang telah kami terima dan apa yang kami dapat bisa kami aplikasikan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berilah kami semangat baru agar apa yang kami dapat bisa berkenan dan bisa kami lakukan dengan baik. Tuhan, semuanya ini kami serahkan kepadamu, sebab Engkau Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita berdoa, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tema hari ini adalah mengenai berkomunikasi yang baik. Apa tujuannya? Yaitu agar peserta didik dapat berkomunikasi yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Ada yang tahu apa itu arti berkomunikasi? Ibu yakin setiap harinya kalian selalu melakukan komunikasi dengan orang lain. Komunikasi merupakan sebuah cara penyampaian pesan kepada orang lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui surat, obrolan, baik melalui sosial media maupun obrolan berbalas pesan. Bisa dengan menggunakan gerak badan, bahasa isyarat, dan berbicara. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi penyampaian pesan kepada orang secara lisan atau berbicara dan secara tertulis. Pada komunikasi verbal, berbicara dilakukan dengan tatap muka atau bertemu langsung. Sedangkan berbicara tidak langsung, misalnya, dilakukan secara tertulis. Di masa pembelajaran daring seperti saat ini, kalian pasti sering melakukan komunikasi secara tertulis. Misalnya, menulis melakukan obrolan melalui pesan, SMS, WhatsApp, dan pesan singkat yang ada di media sosial, dan surat yang dapat kalian kirimkan. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan penyampaian pesan kepada orang lain yang dilakukan dengan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan suara untuk memperjelas pesan yang disampaikan. Jadi, pada komunikasi nonverbal ini, ekspresi wajah kalian dan nada suara yang diucapkan dapat mengartikan sebagai penyampaian, komunikasi, dan informasi. Agar tercipta komunikasi yang baik, berikut cara-cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, mendengarkan dengan baik. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, memperhatikan orang yang sedang berbicara. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan, mudah dipahami, dan dimengerti oleh orang lain. Yang kelima, bersikap sopan saat berbicara dan saat mendengarkan. Yang keenam, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, harus menggunakan bahasa yang halus dan sopan. Pada masa pembelajaran jarak jauh ini, kalian dapat menggunakan cara-cara tersebut sehingga dapat tercipta komunikasi yang baik dengan lawan bicara kalian. Berkomunikasi yang baik memberikan manfaat. Yang pertama, mendapatkan informasi yang kita peroleh.
Yang kedua, pesan tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, pesan diterima sesuai dengan yang kita maksud dan harapkan. Yang keempat, mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Yang kelima, konflik dan permasalahan dapat terselesaikan dengan tepat dan cepat. Nah, bagaimana anak-anak setelah mendengar dan menyimak materi kita pada hari ini mengenai berkomunikasi yang baik? Apakah kalian bisa lebih memahami apa itu pentingnya berkomunikasi, manfaat berkomunikasi, dan apa itu arti berkomunikasi itu sendiri? Ibu harap kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik itu berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan guru, dan orang-orang yang kalian temui di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, tetaplah semangat ya nak. Walaupun kita masih belajar menggunakan online ataupun daring, ibu harap kalian terus harus semangat dalam menjalani pembelajaran kita hari ini dan pembelajaran kita di pembelajaran pertemuan berikutnya. Tetap semangat.